Saya Fuad Usman Lesi 166 salah nih, biar Saya Fuad Usman Lesi NIM 166660122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan saya, yaitu perancangan pasar terpadu di Kota Parepare dengan pendekatan arsitektur futuristik yang kaya akan sumber daya alamnya, seringkali merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah. Lokasi perancangan saya yaitu Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Jalan Bau Masepe Lumpue, Jalan Poros Kota Parepare, Kota Makassar. Latar belakang isu ekonomi yang pertama. Dari komposisi penduduk Kota Parepare menurut mata pencarian, 37% atau 12.748 jiwa penduduk dari usia 10 tahun ke atas bekerja dalam lapangan usaha perdagangan. Isu yang kedua yaitu daerah Sulawesi Selatan melalui Kepres nomor 164 tahun 1998 telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu yang berpusat di Kota Parepare. Potensinya yaitu di sektor pertanian, beras kentang, bawang merah, dan lain-lain, sektor perkebunan, kakao, jambu mete, kelapa, kopi, cengkeh, dan sebagainya, sektor perikanan, budidaya, udang, budidaya rumput laut, ikan bandeng, sektor peternakan, sapi, ayam ras, sektor pertambangan, pasir kuarsa, dan marmer, sektor kehutanan yaitu pohon eno yang dapat dikelola secara langsung untuk membuat gula merah. Isu yang ketiga, Sulawesi Selatan menjadi motor utama penopang pertumbuhan ekonomi. Buktinya di tahun 2016 presentasi sumbangan provinsi ini mencapai 50,8%. Ini merupakan diagram pertumbuhan ekonomi. Sumber dari Badan Pusat Statistik. Isu ekonomi, PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan kuartal 3 tercatat 101 triliun. Sumbangan tertinggi berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Isu wisata, Kota Parepare merupakan jantung kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga sebagai kota transit bagi wisatawan yang ingin bepergian ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Isu sosial, suku yang terdapat di kota ini yaitu Bugis, Mandar, Makassar, dan Toraja. Adapun etnis yang juga terdapat di kota ini adalah Cina dan Jawa, yang mayoritasnya sebagai pedagang. Keunikan dari rancangan yang pertama yaitu pasar ini membentuk perilaku masyarakat lokal menjadi masyarakat yang mandiri. Yang kedua, perancangan pasar ini nantinya menyediakan suatu wadah atau ruang seminar untuk bersosialisasi mengenai cara mengelola hasil bumi, mulai dari perawatan hingga proses pemasaran. Yang ketiga, pendekatan futuristik dalam perancangan ini dimaksudkan menggunakan teknologi tinggi yang ramah terhadap lingkungan sehingga hasil bumi yang dihasilkan menjadi berkualitas dan hidup untuk bersaing di pasar internasional. Penjualan pustaka, menurut KBBI, konten pasar yaitu kumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli. Sedangkan terpadu menurut KBBI berarti sudah dipadu atau disatukan, dilebur menjadi satu. Fungsi pasar seperti pada umumnya yaitu distribusi, penetapan harga, promosi, penyerapan tenaga kerja, dan penyedia barang dan jasa. Pendekatan arsitektur futuristik merupakan satu paham kebebasan dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide atau gagasan ke dalam suatu bentuk tampilan yang tidak biasa, kreatif, dan inovatif. Prinsip yang diambil yaitu dinamis, kreatif, dan inovatif. Presiden pendekatan, Martel, adalah sebuah bangunan tanpa bagian belakang. Semua sisinya dapat diakses dengan mudah, yang menggunakan pendekatan arsitektur futuristik. Metode perancangan dari main background yang pertama yaitu objek desain, langkah ke pendekatan desain, arsitektur futuristik sebagai pendekatan, prinsip pendekatannya,
integrasi nilai-nilai Islami, melangkah ke fungsi, primer, sekunder, dan penunjang. Selanjutnya, analisis tapak, konsep, dan desain final. Skema desainnya mulai dari programming, pengumpulan data, analisis, mulai dari fungsi, ruang, bentuk, tapak, struktur, analisis, utilitas. Dan yang terakhir adalah konsep. Tagline yang saya ambil adalah Local Wisdom of Syllabus. Prinsip pendekatannya yaitu dinamis, estetis, inovatif, sedangkan prinsip yang diambil dari local wisdom sendiri yaitu kearifan lokal, kemandirian ekonomi, dan keseimbangan. Analisis perancangan. Peta lokasi yaitu berada di Kecamatan Bacukiki Barat. Peta tautan wilayah, lokasi tapak sendiri berada di pesisir pantai. Ini merupakan bubble diagram dan block plan, mulai dari pasar kering, pasar basah, gedung seminar, balai penelitian, food court, kafetaria, bioskop, game zone, fungsi parkir, dan service area. Fungsi masjid. Langkah ke analisis tapak. Yang pertama, bentuk dan luas tapak, yaitu tapak sekitar 13 hektar dengan area terbangun sekitar 4 hektar. Regulasi yang pertama GSJ 5 meter, GSB 40 meter, dan GSBB 15 meter. KDB presentasi 30%, sedangkan 70%-nya merupakan area terbuka hijau. Orientasi bangunan menghadap ke timur, dengan sisi terluas bangunan menghadap ke utara dan selatan. Analisis sirkulasi kendaraan. Kita lihat pada gambar. Dari selatan masuk ke area tapak, sedangkan keluarnya mengarah ke utara. Sirkulasi pejalan kaki. Mengelilingi tapak dan bangunan sehingga memudahkan akses pengguna ke bangunan yang dituju. Yang terakhir adalah analisis landscape. Menggunakan pohon ketapang, pohon mangga, pohon palem, dan pohon cemara. Yang terakhir adalah konsep perancangan. Mulai dari konsep dasar, yaitu perancangan pasar terpadu di Kota Parepare dengan pendekatan arsitektur futuristik. Prinsip pendekatannya yaitu fungsional, kejujuran bahan, nihilisme, singular. Bisa kita lihat di sini prinsip dasar keislamannya. Konsep dasar. Kami mengambil tema smart market. Konsep pasar pintar yang menggunakan material terbaru dan sistem teknologi modern, membantu mempermudah kegiatan transaksi jual beli, dan juga meningkatkan kualitas produk yang diperjualbelikan. Melangkah ke konsep tapak. Yang pertama, yang area belakang, nomor 1 itu adalah ruang terbuka hijau, yang kedua, ruang yang terbangun, yang ketiga, ruang publik, dan yang keempat adalah akses masuk atau sirkulasi kendaraan. Konsep bentuk dari pasar terpadu tidak terikat oleh bentuk apapun, sesuai dengan prinsip desain dari arsitektur futuristik, yang mana desainnya hanya lebih fokus pada material yang digunakan. Material dinding menggunakan kerangka aluminium dan finishing kaca 15 mm. Konsep struktur menggunakan rigid frame dengan struktur beton bertulang, modul kolom 8,25 x 8,25 meter. Yang terakhir adalah konsep utilitas, smart market. Konsep ini akan membahas secara umum tentang sistem utilitas yang digunakan pada tapak, mulai dari air bersih, air kotor, listrik, AC, sampah, pipa hidran. Pipa hidran diletakkan 80 meter jaraknya, dan hidran box ditaruh di setiap sisi bangunan. Sampah, yaitu pembuangan sampah terpusat dekat dengan area servis, dan selanjutnya dibawa ke tempat pengelolaan sampah Kota Parepare. Air bersih di water tank pada bangunan diletakkan di bagian rooftop sehingga memudahkan distribusi air bersih ke setiap titik yang dibutuhkan.